Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serafi Diastuti ingin mempresentasikan tentang antibodi monoklonal dan poliklonal terhadap COVID-19. Pengertian antibodi monoklonal dihasilkan oleh sel B identik yang merupakan klon dari sel induk tunggal, yang berarti bahwa antibodi monoklonal memiliki afinitas tunggal dan hanya mengenali epitop antigen yang sama. Tidak seperti antibodi poliklonal yang diproduksi pada hewan hidup, antibodi monoklonal diproduksi secara ex vivo menggunakan teknik kultur jaringan. Prosesnya dimulai dengan injeksi antigen yang diinginkan ke dalam hewan, seringkali tikus. Setelah hewan mengembangkan respon imun, limfosit B diisolasi dari limfa hewan yang menyatu dengan garis sel miloma, menciptakan hibridoma sel miloma B yang diabadikan. Hibridoma mampu tumbuh terus-menerus dalam kultur sambil menghasilkan antibodi, kemudian disaring untuk mengetahui antibodi monoklonal yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian tentang antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah campuran heterogen yang biasa diproduksi oleh klon B yang berbeda dalam tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat banyak epitop antigen tunggal. Antibodi poliklonal diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan. Setelah disuntik dengan antigen spesifik untuk memperoleh respon imun primer, hewan diberikan imunisasi sekunder bahkan tersier untuk menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen tertentu. Setelah imunisasi, antibodi poliklonal dapat diperoleh langsung dari serum atau darah yang telah memiliki protein membeku dan sel darah merah dihapus. Dimurnikan untuk mendapatkan solusi yang bebas dari protein serum lainnya. Antibodi monoklonal untuk SARS-CoV-19. Efektivitas antibodi monoklonal pada penyakit akibat coronavirus terdahulu membuat terapi ini dipertimbangkan kembali pada coronavirus DIS 2019 atau COVID-19. Dengan adanya kemiripan antara reseptor virus server acute respiratory syndrome atau SARS dan SARS-CoV-2, efektivitas antibodi monoklonal pada penyakit akibat coronavirus terdahulu membuat terapi ini dipertimbangkan kembali pada coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dengan adanya kemiripan antara reseptor virus SERV sindrom SARS-CoV-12, penggunaan antibodi monoklonal diharapkan dapat memberikan hasil yang serupa pada pasien COVID-19. Beragam teknik modern telah memungkinkan proses identifikasi sel B yang mampu menghasilkan antibodi spesifik terhadap antigen tertentu, seperti SARS-CoV-2, serta pengumpulan data gen yang menghasilkan rantai berat dan ringan imunoglobulin spesifik yang dapat mengekspresikan antibodi monoklonal, biasanya jenis IgG. Infeksi coronavirus berawal dari reseptor target pada permukaan sel penjamu berinteraksi dengan domain pengikat reseptor yang terletak pada glikoprotein spike. Kemudian pembelahan protein spike melalui mekanisme proteolitik akan menyebabkan fusi penyebaran virus dan sel penjamu, lalu proses interaksi virus terjadi. Selanjutnya, virus akan memasuki sel penjamu dan bereplikasi sehingga membentuk lebih banyak genom virus, glikoprotein, amplop, dan nukleokasid baru. Secara spesifik, domain mengikat reseptor binding domain atau RBD. Pada submit S1 dalam glikoprotein spike SARS-CoV-2 yang berinteraksi dengan reseptor sel penjamu dapat menjadi target terapi antibodi monoklonal untuk menghambat proses masuknya virus ke dalam sel. Walaupun kemiripan struktur cukup besar, RBD pada SARS-CoV-2 sangat berbeda dari SARS-CoV dalam hal residu pada ujung rantai C.
Pembedaan ini cukup berdampak pada pengaruh antibodi monoklonal terhadap SARS-CoV-2 yang ternyata memiliki keluaran berbeda terhadap SARS-CoV-2. Perbedaan respon pemberian antibodi monoklonal terhadap ikatan antara SARS-CoV-2 dan reseptor sel penjamu diduga memberikan dengan epitop CR3022 yang tidak numpang tindih dengan situs ikatan AC pada RBD SARS-CoV-2. Antibodi poliklonal untuk SARS-CoV-19. Untuk terapi antibodi poliklonal melalui donor plasma konvalensan, FDA merekomendasikan metode ini sebagai adjuktif terapi. Terapi antibodi poliklonal adalah melalui donor plasma konvalesen. Terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma konvalesen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respon tubuh saat terinfeksi plasma konvalesen. Mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Pentingnya ending memperhatikan 3 kesinambungan antara waktu pemberian yang tepat, pengamatan kondisi klinis, dan kadar titer antibodi yang optimal sebelum menerapkan terapi antibodi monoklonal maupun terapi antibodi poliklonal. Dengan begitu, terapi antibodi poliklonal mampu menetralisir virus. Adapun terapi donor plasma konvalesen sudah digunakan dan terbukti efektif sejak SARS-CoV-1, H1N1, MERS-CoV hingga Ebola. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.